Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini saya ingin mencoba untuk membahas terkait dengan tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Pada materi kali ini saya ingin mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menganalisis kira-kira seperti apa tujuan pendidikan Islam itu. Apakah tujuan pendidikan dalam Islam itu sama dengan tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan secara umum ataukah berbeda? Nah, untuk pembahasan kali ini sebelum kita langsung masuk pembahasan kepada tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam, maka pertama-tama terlebih dahulu kita perlu untuk mengetahui kira-kira apa sih kedudukan dari tujuan itu. Nah, tujuan itu memiliki fungsi yang begitu penting sehingga segala proses apapun itu perlu menetapkan tujuan. Ibaratnya seperti seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, maka tujuan itu menjadi satu hal yang penting dalam sebuah proses perjalanan tersebut. Begitu juga dengan proses pendidikan. Maka setiap proses pendidikan yang dilakukan itu perlu menetapkan tujuan terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya setiap proses pendidikan yang dilakukan itu tidak sampai keluar dari jalurnya dan dapat mencapai tujuan dengan baik. Nah, yang pertama, kedudukan dari tujuan itu yang pertama adalah mengakhiri usaha. Jadi, setiap proses yang tidak menetapkan tujuan, maka tidak akan pernah berakhir usaha itu. Sama dengan seperti lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan itu tidak menetapkan tujuan dari lembaga pendidikan itu, maka setiap proses itu tidak akan pernah berakhir, terus akan berproses. Contoh misalkan lembaga pendidikan untuk sekolah dasar. Sekolah dasar ketika dia tidak menetapkan tujuannya, maka proses untuk sekolah dasar itu akan terus-menerus berjalan dan tidak akan ada batasan sampai kemudian 6 tahun atau berapa tahun itu tidak akan ada. Itu akan terus berproses. Jadi tujuan itu ditetapkan dalam rangka untuk mengakhiri usaha, untuk sampai pada final gitu ya, sampai pada final maksud dari apa yang sedang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah mengarahkan usaha. Mengapa tujuan itu penting? Karena ketika kita memiliki tujuan, maka setiap proses yang kita jalankan itu pasti akan terarah. Beda dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Maka dari sini saya itu lebih mengapresiasi setiap orang itu yang kemudian di dalam hidupnya itu memiliki sebuah perencanaan-perencanaan ketimbang orang yang memiliki prinsip hidup itu yang penting mengalir saja gitu ya. Mungkin kita sering mendengar bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hidup itu yang mengalir saja gitu ya, seperti air. Tapi kalau bagi saya boleh hidup itu mengalir seperti air, tapi asalkan aliran itu harus benar-benar sampai pada tujuannya yang tepat gitu ya. Tapi kalau kita hanya ngikut arus saja, itu seperti kita itu orang yang nggak punya pendirian gitu. Seperti kita itu orang yang tidak siap, yang tidak punya persiapan yang matang dalam melakukan sebuah perjalanan atau sebuah proses kehidupan. Nah, beda dengan seseorang yang memiliki tujuan hidup. Jadi, seseorang yang memahami tujuan hidupnya, maka dia akan menetapkan tujuan-tujuan hidupnya, baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuannya apa memiliki tujuan itu? Supaya setiap langkah, setiap proses yang ia jalankan itu dapat terarah dengan baik. Beda dengan orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidup, pasti ketika dia menjalani hidupnya itu, dia mengalami kebingungan, gitu ya, harus seperti apa, karena tidak memiliki tujuan yang pasti. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan itu berfungsi sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa tujuan itu sebenarnya tidak hanya ditetapkan dalam satu tujuan saja, tetapi tujuan itu perlu di-breakdown menjadi beberapa tujuan-tujuan yang lainnya, seperti tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena apa? Karena untuk memudahkan meraih tujuan itu maka perlu dibagi-bagi seperti itu. Nah, fungsi dari tujuan itu adalah kita bisa menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek, menengah, panjang dalam rangka apa? Agar tujuan yang kita tetapkan pada jangka pendek itu nanti sebagai patokan kita untuk bisa menjangkau tujuan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai evaluasi. Jadi ketika seseorang dalam hidupnya itu memiliki tujuan, maka ketika dia sudah menjalani proses,
maka ketika proses itu sudah berjalan dengan sedemikian rupa, maka tujuan itu bisa digunakan sebagai alat evaluasi. Jadi melihat kembali apakah perjalanan saya ini sudah benar gitu ya. Apakah perjalanan saya ini sudah sesuai dengan jalan untuk mencapai tujuan. Jika tidak, maka saya harus segera putar balik bagaimana supaya bisa sampai tujuan dengan baik. Beda dengan seseorang yang tidak punya tujuan, maka bagaimana cara mengevaluasi hidupnya itu pasti tidak akan bisa. Karena apa? Karena tidak ada patokan yang digunakan untuk mengevaluasi gitu ya, untuk menilai apakah prosesnya itu sudah benar apa tidak. Nah, oleh karena itu, maka tujuan itu menjadi sebuah hal yang begitu penting bagi diri seseorang, sehingga seseorang itu tidak boleh sampai kemudian tidak memahami apa sebenarnya hakikat dari tujuan hidupnya. Ketika seseorang sudah memahami hakikat tujuan hidupnya, maka dia akan bisa memiliki sebuah perencanaan, memiliki sebuah strategi bagaimana agar dia itu bisa mewujudkan tujuan kehidupannya itu. Nah, berkaitan dengan ini, maka kita langsung masuk pada bahasan kita yang berikutnya, yakni tujuan pendidikan Islam. Mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan yang awal kemarin bahwa manusia itu memiliki fungsi yang begitu penting gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan hidup manusia atau tujuan diciptakannya manusia itu sebagaimana yang diinformasikan dalam Al-Quran, itu adalah bagaimana manusia itu bisa menjadi seorang khalifah yang baik. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan yang kedua adalah bagaimana agar manusia itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai hamba yang baik. Yauma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dari informasi yang kita dapatkan dalam Al-Quran ini, maka pada dasarnya tidak ada tujuan lain diciptakannya manusia itu selain dua hal itu, yaitu bagaimana dia itu bisa menjadi seorang khalifah yang baik. Khalifah yang baik itu artinya berarti dia adalah sebagai pengelola bumi yang baik gitu ya. Khalifah itu berarti pengelola gitu ya, berarti manajer gitu, manajer bagi bumi gitu ya. Dan yang kedua adalah hamba yang baik. Khalifah yang baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam gitu ya. Sementara hamba yang baik itu berarti kaitannya antara hubungan manusia dengan Tuhannya, itu yang kita sebut sebagai hablum minallah. Nah, oleh karena itu, maka karena manusia itu memiliki misi yang begitu penting, yakni bagaimana dia itu bisa mewujudkan misinya sesuai yang diinformasikan dalam Al-Quran, yakni sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba yang baik, maka oleh karena itu manusia itu tidak mungkin ketika dia lahir itu bisa langsung mewujudkan misinya tersebut. Nah, oleh karena itu maka manusia dalam rangka untuk mewujudkan fungsinya, yakni sebagai khalifah dan hamba yang baik, maka manusia membutuhkan pendidikan. Nah, maka ketika ditanya kapan pendidikan itu ada, maka jawabannya adalah ketika manusia itu ada. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk yang butuh dididik. Kenapa manusia butuh dididik? Karena manusia mengemban misi utama seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran. Nah, berkaitan dengan ini, karena tujuan diciptakannya manusia itu adalah sebagai khalifah yang baik. Khalifah itu berarti bukan khilafah, ya, itu berbeda jauh. Terus kemudian juga sebagai hamba yang baik. Maka karena tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mencapai insan kamil dengan dua indikator tadi, maka untuk tujuan pendidikan Islam itu juga harus diarahkan ke sana. Maka saya katakan bahwa tujuan pendidikan Islam itu haruslah sama dengan tujuan diciptakannya manusia, itu dalam perspektif Al-Quran. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita membincang tentang tujuan pendidikan Islam, maka jawabannya adalah tujuan pendidikan Islam. Itu bisa kita bagi menjadi dua tujuan. Yang pertama, yang kita sebut sebagai tujuan umum atau tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam, dan yang kedua yang kita sebut sebagai tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini yang kemudian seperti yang ada dalam Al-Quran, yakni bagaimana pendidikan itu mampu mengantarkan manusia itu menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, manusia yang sempurna dalam perspektif Al-Quran itu yang seperti saya sampaikan di awal tadi, yakni inni ja'ilun fil ardi khalifah, yakni bagaimana manusia itu mewujudkan fungsinya sebagai khalifah atau sebagai pengelola atau sebagai manajer gitu ya.
pengelola bumi yang baik, dan yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada fungsi yang lain diciptakannya manusia itu kecuali menjadi hamba yang baik. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita menetapkan tujuan pendidikan Islam, maka kita perlu merujuk kepada tujuan umum atau tujuan tertinggi dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, adapun tujuan khusus ini disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing lembaga atau institusi. Tentu untuk membuat sebuah rumusan tujuan khusus dari lembaga pendidikan Islam itu perlu memperhatikan beberapa aspek. Nah, beberapa aspek yang perlu kita perhatikan adalah seperti kebijakan pemerintah atau dalam ranah politik. Itu karena apa? Karena mungkin kita semuanya sudah mengetahui ya, ada dalil yang menyebutkan bahwa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taatlah kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu maka rumusan tujuan pendidikan Islam itu mau tidak mau harus mengikuti pola kebijakan yang ada dalam pemerintahan yang ada di negara itu. Nah, dari sini nanti kita akan bisa mengetahui bahwa konsep pendidikan Islam yang ada di negara-negara Islam itu pasti berbeda satu sama lain. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh kebijakan dan ideologi politik yang ada di masing-masing negara. Contohnya misalkan konsep pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan konsep pendidikan Islam yang ada di Malaysia, atau bahkan mungkin konsep pendidikan Islam yang ada di Timur Tengah misalkan, itu pasti memiliki perbedaan, gitu ya, memiliki ciri khas tersendiri. Karena apa? Karena disesuaikan dengan ideologi negara masing-masing. Dan yang berikutnya, untuk tujuan khusus dari lembaga pendidikan Islam ini juga perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikologis masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, maka lembaga pendidikan Islam itu perlu memperhatikan semua potensi, atau yang kalau dalam bahasa pendidikan Islam itu kita sebut sebagai fitrah, yang ada dalam diri peserta didik. Bagaimana pendidikan itu disediakan, disesuaikan dengan tingkat pemahaman, disesuaikan dengan tingkat usia, disesuaikan dengan tingkat psikologis dari masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan Islam pada tingkatan sekolah dasar, pada tingkatan sekolah SMP atau sanawiyah, dan kemudian pada tingkatan yang lebih atas lagi atau yang kita sebut sebagai aliyah atau SMA itu pasti memiliki tujuan yang berbeda. Dan yang ketiga, untuk tujuan khusus ini bisa kita sesuaikan dengan memperhatikan excellency atau kekhasan dari masing-masing lembaga pendidikan Islam itu. Nah, ini artinya bahwa tujuan khusus dari lembaga pendidikan Islam antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain itu tidak sama, itu tidak apa-apa, karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Tetapi satu yang menjadi catatan terpenting bahwa tujuan khusus dari pendidikan Islam itu tidak boleh sampai melenceng dari tujuan umum atau tujuan tertinggi pendidikan Islam. Nah, mari kita lihat contoh ya, misalkan tujuan khusus itu tidak boleh melenceng dari tujuan umum pendidikan Islam. Sebagai contoh, misalkan kita ambil visinya Yayan Tulungagung misalkan. Nah, ini sebagai contoh, misalkan Yayan Tulungagung itu memiliki visi, yaitu menciptakan masyarakat akademik yang berwawasan global, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berakhlakul karimah dan berjiwa Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, dari misi ini kemudian kita analisis bersama, apakah misi ini sudah sesuai dengan tujuan tertinggi pendidikan Islam. Jika sesuai, maka visi dari lembaga itu maka dikatakan memiliki visi yang benar. Tetapi manakala visi itu menyelisihi atau kemudian tidak sesuai dengan tujuan umum pendidikan Islam, maka itu kemudian perlu dilakukan peninjauan ulang dan perlu direvisi. Nah, dari visi IAIN tadi, misalkan menciptakan masyarakat akademik yang berwawasan global umpama. Berwawasan global ini maka perlu kita analisis bersama. Apa maksud dari berwawasan global? Berwawasan global itu artinya berarti dia berpikir secara global, secara menyeluruh, secara terbuka. Artinya dia tidak eksklusif, dia memiliki sikap inklusif. Artinya dia selalu menerima perubahan-perubahan, mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Ini artinya apa? Bahwa untuk menjadi seorang khalifah yang baik itu dibutuhkan seseorang yang berpikiran terbuka, tidak berpikir kolot gitu ya, tidak berpikir secara eksklusif. Nah, dengan menciptakan masyarakat akademik yang berwawasan global itu artinya sudah sesuai dengan salah satu indikator dari tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu yang kita sebut sebagai khalifah yang baik.
Berikutnya adalah masyarakat akademik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya tujuan umum tertinggi dari pendidikan Islam itu selain untuk menciptakan khalifah yang baik, juga menciptakan hamba yang baik. Penguasaan ilmu dan teknologi itu merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang khalifah, gitu ya. Karena apa? Karena untuk menjadi khalifah yang baik itu dibutuhkan mereka-mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Itu sebagai bekal untuk bagaimana bisa mengelola bumi ini dengan baik, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berakhlakul karimah. Nah, ketika kita membincang tentang akhlakul karimah, ini artinya berarti akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kepada siapa? Akhlak yang mulia itu bisa ditujukan kepada dua hal, yaitu akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama makhluk. Ketika mampu menciptakan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya dan juga antara manusia dengan semua yang ada di alam semesta ini artinya bahwa masyarakat akademik yang berakhlakul karimah itu sama artinya dengan menciptakan insan kamil, yakni menjadi khalifah dan sekaligus sebagai hamba yang baik. Dan dari visi yang terakhir, yaitu berjiwa Islam yang rahmatan lil alamin itu, maka kita bisa mengetahui bahwa maksud dari Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Memberikan rahmat, bukan memberikan laknat, gitu ya, tidak mudah mengkafirkan. Islam yang mampu membawa kedamaian, Islam yang mampu merangkul segala perbedaan-perbedaan, dan Islam yang mampu menebar kasih sayang kepada siapapun meskipun itu berbeda. Nah, di sini maka sebenarnya dengan berjiwa Islam yang rahmatan lil alamin itu artinya meniscayakan menjadi khalifah yang baik pula, gitu ya. Karena menjadi seorang pengelola bumi yang baik itu dibutuhkan mereka-mereka yang mampu merangkul, gitu ya, merangkul segala perbedaan dalam satu tujuan yang utama, yakni bagaimana menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam semua makhluk. Gitu. Karena meskipun kita berbeda, pada dasarnya kita adalah umat yang satu yang kita sebut sebagai umat wahidah, yaitu umat yang kita sebut sebagai umat manusia. Nah, berkaitan dengan bahasan tentang tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam ini, nanti saya berharap para mahasiswa itu nanti mampu untuk menganalisis visi, misi, dan juga tujuan dari lembaga pendidikan Islam. Maksudnya menganalisis di sini berarti mahasiswa mencari salah satu lembaga pendidikan Islam yang di sana nanti memiliki visi, misi, dan tujuan yang kemudian nanti dipaparkan seperti apa visi, misi, dan tujuannya, kemudian dianalisis satu persatu. Analisis terkait dengan visinya, analisis terkait dengan misinya, dan juga analisis terkait dengan tujuan yang ditetapkan oleh mereka. Nah, nanti dalam menganalisis itu, saya berharap nanti mahasiswa bisa memberikan penjelasan apakah visinya sudah sesuai dengan tujuan tertinggi pendidikan Islam. Kalau sudah sesuai, alasannya apa? Jika tidak sesuai, alasannya apa? Dan masukannya kira-kira harusnya seperti apa? Begitu juga dengan misi dan juga tujuan dari lembaga pendidikan Islam yang sedang dianalisis itu. Nah, saya juga berharap nanti ke depan mahasiswa ketika suatu saat itu memiliki lembaga pendidikan Islam tersendiri atau mungkin suatu saat itu memimpin lembaga pendidikan Islam. Nah, saya berharap nanti ketika merumuskan visi, misi, dan tujuan dari lembaganya masing-masing itu dengan berpedoman kepada tujuan tertinggi pendidikan Islam. Jangan sampai kemudian visi, misi, dan tujuan dari lembaga kita itu kemudian tidak sesuai, gitu ya, atau mungkin hanya memenuhi salah satu dari indikator insan kamil itu saja. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Jadi selain memperhatikan tujuan tertinggi dari pendidikan Islam, kita juga memperhatikan kebijakan dan ideologi dari negara kita, dan kita juga perlu memperhatikan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Berikutnya, semoga nanti mahasiswa mampu untuk menganalisis terkait dengan visi, misi, dan tujuan dari salah satu lembaga pendidikan Islam sesuai dengan materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.